Halo Bapak dan Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke, salam dan bahagia. Memancing ikan di Danau Galela, dapat ikan langsung dimakan. Perkenalkan, saya Risat Kasiang, guru di SMA Negeri 6 Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Belajar fisika penuh kesenangan. Pada saat siswa kelas 10 mengikuti asesmen sumatif, terlihat kurang bersemangat dan pastinya berdampak pada pencapaian hasil belajar mereka. Kita simak komentar berikut ini. Menurut saya, alangkah baiknya asesmen sumatif ini dibuat dalam suasana yang baru sehingga tidak membosankan. Bagaimana solusinya? Si Asik Boite salah satu solusinya. Asesmen sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah dipelajari. Asesmen ini biasanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran seperti akhir semester, akhir fase, atau akhir satu lingkup materi. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik inovasi asesmen sumatif pada topik perubahan bentuk energi materi fisika kelas 10 yang dilakukan dalam bentuk permainan, yaitu Si Asik Boite. Si Asik Boite merupakan saya siap ikut asesmen sumatif yang inovatif, kreatif, dan Boite. Boite merupakan permainan tradisional asal Maluku Utara, yaitu Boi Tempurung. Untuk menggantikan asesmen sumatif dalam bentuk permainan bukanlah suatu hal yang mudah bagi saya. Karena saya harus membuat perencanaan pembelajaran, serta merancang permainan yang bukan saja dapat mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan bertanggung jawab siswa satu dengan siswa lainnya di dalam kelompok. Pada tahap awal, saya melakukan asesmen non-kognitif untuk mengetahui minat siswa. Ternyata dari 36 siswa di kelas 10-3, sebanyak 35 orang memilih untuk melakukan asesmen sumatif dalam bentuk permainan pada topik perubahan bentuk energi. Pada tahap pelaksanaan, siswa melakukan asesmen sumatif yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara individu dan berkelompok. Secara individu, siswa akan mengunjungi pos-pos yang telah disiapkan untuk melakukan tes sumatif topik perubahan bentuk energi. Untuk setiap siswa yang sudah menyelesaikan tes sumatif, siswa akan menyusun tempurung secara berurutan dan mengatakan boi secara berkelompok yang sudah dibagikan. Melakukan permainan. Jadi dua kelompok silakan melakukan tweet. Yang menang dia bermain, yang kalah berarti yang jaga. Oke? 3, 2, 1. Selanjutnya dalam kegiatan kelompok, siswa akan melakukan permainan boi. Main dulu, main. Jangan lihat kita, Cok. Woi, jangan di muka, tak boleh. Jangan di muka. Wih, ya. Begitu. Ayo. Ayo kasih boy. Ya, ayo kasih boy. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Jaga. Pelan-pelan, pelan-pelan. Woi, tempurung sisa. Kan. Boleh. Lupa kita yang takut. Cepat main ulang. Kemudian bagi kelompok yang menang akan mengatakan boi, kemudian memilih amplop terlebih dahulu yang berisi materi presentasi topik perubahan bentuk energi dan disusul oleh kelompok yang kalah. 1. Oke, karena kalian memilih amplop 1, maka
presentasi kalian dalam bentuk virtual, ya, menggunakan animasi. Sedangkan untuk kelompok 2 yang kalah, kalian mempresentasikan dengan menggunakan miniatur kincir angin terkait dengan materi perubahan bentuk energi. Siap? Siap. Oke. Bagi kelompok yang kalah akan mempresentasikan terlebih dahulu, diawali dengan menampilkan yel-yel, kemudian disusul kelompok yang menang. Kelompok 2, mana suaramu? Iya. Di mana dia? Tunjukkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan, saya mewakilinya, akan menunjukkan bagaimana perubahan energi yang ada pada menara yang telah dikreasikan oleh para siswa. Diawali dengan kita mencolokkan kipas ini yang merupakan energi listrik. Lalu energi listrik yang telah dicolokkan akan berubah menjadi energi gerak seperti yang ada pada kipas ini. Dan jika kita mendekatkan energi gerak yang sudah terjadi yang saya lihat akan ada energi angin. Dan jika kita mendekati ini akan mempengaruhi gerakan kipas yang lain dan menjadi energi gerak juga. Dan jika energi geraknya cukup maka energi geraknya akan menjadi energi listrik kembali, dan energi listrik tersebut akan menjadi energi cahaya seperti yang ditunjukkan pada lampu di sini. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 1. Hai, Kapten. Kelompok 1. Hai, Kapten. I can hear you. Jangan dengar. Kelompok 1 pasti menang. Hurra! Kelompok 1 pasti juara. Karena orangnya nomor semua. Juaranya nomor 1 karena kami nomor 1. Kelompok 1. Nomor 1. Kelompok 1. Bersatu kita teguh, bergerak kita satu. Hurra! Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana terjadi perubahan bentuk energi dalam seseorang mengayuh sepeda dan kemudian air pun menjadi mendidih. Sebelumnya, di sini saya akan namakan seseorang yang mengayuh sepeda ini sebagai Josephine atau dipanggil Epin. Seseorang yang mengayuh sepeda ini, Epin, akan mengalami bentuk perubahan energi kimia. Makanan-makanan atau energi yang ada di dalam tubuhnya akan terbakar sehingga menjadi energi kimia. Nah, kemudian ketika ia mengayuh sepeda, kemudian akan terjadi energi mekanik yang mulai berputar di roda di sini. Kemudian setelahnya akan masuk melalui filamen besi dan menjadi energi listrik. Setelahnya, energi listrik tersebut akan mengalir dan masuk ke wadah air dan menjadi sebuah energi kalor dan kemudian menjadikan air tersebut mendidih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, itu saja. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Bagaimana perasaan kamu atau kalian semua pada saat mengikuti tes sumatif hari ini? Kalau misalnya dibilang Pak ya, tadi itu merasakan sangat menyenangkan. Saya merasakan sangat menyenangkan. Kemudian teman-teman tadi juga sempat melakukan perbincangan. Kata mereka sangat suka inovasi terbaru. Sehingga mereka juga merasa sangat senang nih dalam pembelajaran fisika. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Fisika itu Demikian inovasi asesmen si Asik Boite yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi seluruh guru-guru dari Sabang sampai Merauke, terutama guru-guru yang ada di Maluku Utara. Sekian dan terima kasih.